Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Al-Hajid dari program studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga tahun 2019, angkatan tahun 2019 dengan NIM 081911733074. Kali ini, demi memenuhi ujian akhir semester kelas telemedika, saya akan mempresentasikan rancang bangun sistem saya, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan inkubator berbasis UbiDots. Pada presentasi ini akan dijelaskan dimulai dari latar belakang, telemedika, topologi, sensor, server service, client, graphic user interface, dan terakhir daftar pustaka. Pertama, latar belakang. Inkubator bayi adalah salah satu alat kesehatan berupa wadah tertutup yang kadar kehangatannya dapat diatur dengan cara memanaskan udara ke suhu tertentu untuk menghangatkan bayi prematur. Bayi prematur mempunyai kesulitan mempertahankan suhu tubuh yang tetap dan mudah terjadi variasi karena bayi prematur merupakan bayi yang lahir dalam kondisi tidak normal. Bisa karena berat badan bayi di bawah rata-rata ukuran bayi normal, ataupun kandungan yang belum genap 9 bulan. Pengaturan suhu dalam merawat bayi menjadi aspek penting dalam penggunaan inkubator. Selain itu, merawat bayi pada inkubator merupakan salah satu standar prosedur bayi baru lahir. Pemantauan pasien bayi kritis yang sedang melalui rawat intensif merupakan hal yang sangat penting. Sistem monitoring pengendalian suhu dan kelembapan sangat diperlukan karena pada saat ini untuk pemantauan suhu masih dilakukan secara manual, di mana perawat atau bidan harus seringkali masuk ke ruangan bayi untuk mengecek suhu inkubator dalam waktu berkala. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan sistem pemantauan suhu dan kelembapan secara otomatis yang dapat dipantau dari jarak cukup jauh dengan akses internet. Dalam proses ini akan diajukan perancangan alat sistem monitor inkubator berbasis platform IoT UbiDots. Kedua, akan dijelaskan melalui telemedika, yaitu unsur telemedika dalam sistem. Pertama, menurut Sugi Joko, telemedika sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk elektronika untuk mentransfer, mengirim dan atau menerima informasi kedokteran guna meningkatkan pelayanan klinis, diagnosa dan terapi, serta pendidikan. Telemedika memiliki cakupan yang luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan, termasuk klinis, pendidikan, dan pelayanan administrasi jarak jauh, melalui transfer informasi berupa audio, video, grafik, dengan menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi. Pada proyek ini, akan dibuat sistem monitoring berjarak inkubator kepada perawat agar perawat tidak perlu memonitor secara manual inkubator tersebut dalam waktu berkala yang dapat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data penting inkubator. Pada perancangan sistem digunakan microcontroller ESP32 yang di atas, gambar di atas, yang akan dihubungkan ke komputer dan sensor BME280, yaitu gambar di bawah yang akan mengindra suhu dan kelembapan di dalam inkubator. Ketiga, topologi. Itu akan menjelaskan komponen sistem dan alur kerjanya. Komponen sistem mulai dari yang paling penting, yaitu adalah microcontroller ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang dikembangkan perusahaan Espressif System sebagai penerus ESP8266. Berbeda dengan sistem sebelumnya, ESP32 memiliki dual core 32 bit yang membuat kinerjanya lebih cepat, membutuhkan tegangan sumber 3,3 volt dan memiliki modem Wi-Fi dan Bluetooth pada boardnya. Spesifikasi ESP32 diantaranya yaitu memiliki prosesor dual core, Wi-Fi 2,4 GHz sampai 150 megabit per second dan Bluetooth. Arsitektur 32 bit, RAM 512 KB, 30 pin, peripheral ADC, DAC, I2C, ORT, dan lain-lainnya. Berikut merupakan rangkaian dari
sensor BME dan ISP32 yang dihubungkan terhadap lampu LED dan dioda, yang lampu LED dan dioda akan dijelaskan kegunaan di slide-slide berikutnya. Pada rangkaian ini digunakan protokol komunikasi I2C pada pin 26 dan 27 yang secara default merupakan pin digital analog converter menjadi SDA dan SCL sebagai clock dan penerima data. Hal ini diubah pada kode. Topologi sistem terdiri dari nodes yang merupakan rangkaian monitor pada inkubator terdiri dari microcontroller, sensor, dan power supply yang telah dijelaskan sebelumnya, terhubung dengan router yang terkoneksi dengan cloud server, di mana cloud server terhubung dengan komputer pengguna, sehingga pengguna dapat memonitor lebih dari satu device inkubator. Nomor 4, sensor spesifikasi BME 280. Sensor BME 280 adalah sensor yang dapat mengukur data kelembapan, suhu, tekanan, biometrik, dan ketinggian. Sensor ini merupakan penerus dari sensor BMP 180 dan BMP 183 dan sudah mempunyai beberapa fitur pre-calibrated. Sensor ini dapat mengukur kelembapan dari range 0 sampai 100% dengan akurasi plus minus 3%, suhu dari range min 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius dengan akurasi 1 plus minus 100 derajat Celcius, tekanan biometrik dari range 300 Pascal hingga 1100 HPA dengan akurasi absolut, dan altimeter dengan akurasi plus minus 1 meter. Pada sistem rangkaian ini akan digunakan fitur pengukuran kelembapan dan suhu saja. Prinsip dari kerja sensor dalam mengukur temperatur dan kelembapan. Pertama, temperatur. Sensor ini menggunakan prinsip pengukuran suhu menggunakan voltase dioda, di mana sirkuit dapat memperbesar arus majunya dioda sehingga dioda menghasilkan fluktuasi voltase sebagai perubahan temperatur. Kedua, kelembapan. Pengukuran kelembapan yang bersifat relatif menggunakan prinsip kapasitif di mana terdapat sebuah oksida yang berupa potongan logam tipis diletakkan di antara dua elektroda, di mana kapasitas listrik oksida tersebut berubah tergantung kelembapan udara. Prinsip kerja sensor BME 280 sudah diberitahu secara general merupakan seperti menggunakan prinsip ini. Tetapi untuk spesifikasinya dan bagaimana cara kerja secara spesifik sensor tersebut secara spesifik merupakan rahasia perusahaan yang tidak di-share kepada publik. Kelima yaitu server platform. Itu akan menjelaskan mengenai platform IoT yang digunakan dalam sistem. Platform yang digunakan adalah UbiDots. UbiDots adalah platform Internet of Things yang berasal dari Boston, Amerika Serikat. Platform ini menawarkan jasa gratis dan berbayar dengan ketentuan sensor yang dipakai. UbiDots juga memiliki layanan notifikasi SMS, panggilan telepon, email, dan telegram jika dengan trigger yang dibuat berdasarkan data sensor yang user tetapkan sebelumnya. Ini merupakan halaman utama platform UbiDots. Dari semua platform IoT, mengapa menggunakan UbiDots? Berdasarkan penelitian oleh Kevin Vincent 2021 dalam tugas akhirnya yang membandingkan kinerja beberapa platform IoT populer, UbiDots, Antares, dan ThingSpeak secara spesifik dalam memproses data simultan. Platform UbiDots memiliki kinerja delay paling baik dalam uji coba satu device dibandingkan dua platform lainnya, di mana Antares memiliki kinerja delay paling baik dalam uji coba dua device. Platform UbiDots memiliki kinerja data error terbaik dalam uji coba satu device dibanding platform lainnya, di mana Antares memiliki kinerja data error paling baik dalam uji coba dua device. Berdasarkan fakta ini, saya memilih UbiDots karena tujuan dari sistem perancangan saya akan dipantau oleh satu device, di mana setelah dijelaskan sebelumnya, banyak inkubator akan dimonitor oleh satu device atau satu monitor. 6 akan menjelaskan tentang tujuan klien dari sistem. Sistem ini dirancang dengan tujuan perawat neonatal care unit bayi di rumah sakit sebagai penggunanya. Terkait monitor suhu dan kelembapan bayi hanya bisa digunakan oleh pengguna atau perawat yang memiliki kredensial dan sudah terdaftar dalam database rumah sakit.
Satu monitor perawat akan dapat melihat semua status inkubator baik di dalam satu ruangan yang terhubung terhadap router. Output dari sistem berupa nilai suhu dan kelembapan dalam tiap inkubator dan status normal atau tidak. Jika terdapat masalah pada satu inkubator, perawat akan dapat menandakannya dengan menyalakan lampu LED seperti yang sudah dijelaskan pada yang ada pada rangkaian sebelumnya. Ketujuh, Graphics User Interface. Pertama, Graphics User Interface ini mengasumsikan bahwa sistem ini sudah diaplikasikan terhadap rumah sakit Erlangga sehingga memiliki atribut dari rumah sakit tersebut. Pertama, dari yang kita menggunakan melalui adalah landing page, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengguna harus memasukkan kredensial, username dan password yang sudah ada pada database untuk memasuki website. Setelah dari melalui landing page tersebut, pengguna atau yang merupakan perawat dapat memonitor satu ruangan, yaitu pada ini adalah ruangan 1C, di mana pada ruangan tersebut terdapat 3 bayi yang berstatus normal. Pada halaman ini juga dapat dilihat perawat dapat melihat suhu dan kelembapan tiap inkubator yang mengandung bayi tersebut. Nah, terdapat ikon bell di samping nama tersebut agar untuk menyalakan LED agar perawat dapat menotifikasi jika inkubator tersebut sudah mendekati batas yang mengkhawatirkan. Karena pada intinya suhu yang normal untuk inkubator adalah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius dan kelembapan minimal 80%. Lihat bayi yang paling bawah ini sudah berada pada ambang batas tersebut tetapi masih berstatus normal, sehingga karena masih di dalam ambang batas tapi dapat dipencet notifikasi bell ini oleh perawat agar dapat diperhatikan. Selain itu, perawat juga di kiri bawah terdapat tombol lockout, sehingga setelah pada selesai shift, perawat dapat lockout dan mengunci data tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.